Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurin Bella Miri Hadatul Aisy dari kelas 83 absen 8. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang satwa harapan. Di sini saya mengambil hewan ikan salmon. Yang kita tahu, ikan salmon itu mempunyai banyak sekali manfaat sehingga saya tertarik untuk membahasnya. Jika kalian penasaran, yuk ikutin presentasi aku. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah ciri fisik dari ikan salmon. Untuk anatominya, salmon memiliki anatomi yang sama dengan ikan lainnya. Tapi kira-kira apa sih yang membuat ikan salmon itu jadi mahal? Meskipun mahal, masyarakat tuh tetap banyak yang membelinya. Hal ini dikarenakan manfaat dan protein tinggi yang terkandung pada ikan salmon. Maka nggak heran dong kalau misalnya ikan salmon dijual dengan kisaran harga 200-300 ribu per kilo. Di samping menjadi salah satu sumber protein yang berkualitas tinggi, ikan salmon juga kaya akan asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 ini sangat berguna bagi kesehatan jantung, otak, dan organ lainnya. Lanjut ke sifat ikan salmon. Berikut ini adalah sifat ikan salmon. Yang pertama, berenang cepat. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk melompat dari air untuk menaklukkan rintangan di sungai ataupun laut. Lalu, ikan salmon hidup di air dingin. Ikan salmon biasanya hidup di perairan dingin. Ikan salmon juga merupakan memakan segala. Lalu, ikan salmon berenang melawan arus. Ikan salmon juga bermigrasi jauh. Dan juga masih banyak lagi tentang sifat ikan salmon yang bakal aku taruh di sini. Nah, selanjutnya kita ke potensi ekonomi dari ikan salmon. Nah, ini dia beberapa alasan usaha budidaya ternak ikan salmon itu menjanjikan. Yang pertama, harga jualnya yang mahal, yakni mulai dari 27.000 untuk 100 gram dan mulai dari 280.000 untuk 1 kilogram. Yang kedua, potensi ekspor. Saat ini kebutuhan ikan salmon masih bergantung pada impor, terutama Norwegia. Yang terakhir adalah belum banyaknya saingan, karena di Indonesia sendiri belum banyak orang yang membudidayakan ikan salmon. Sedikitnya orang yang membudidayakan ikan salmon dikarenakan modal awal yang dibutuhkan lumayan mahal, dan juga sedikit riset tentang membudidayakan ikan salmon ini, sehingga banyak orang Indonesia yang masih ragu dan juga tidak ingin membudidayakan ikan salmon ini. Nah, lalu ada modal awal dari pembudidayaan ikan salmon. Harga bibit salmon sebagai modal dan langkah awal budidaya salmon berkisar di harga 6.700 hingga 30.000. Harga bibit bisa lebih mahal jika kualitas lebih bagus dan juga salmon berumur 1 tahun lebih. Karena budidaya ikan salmon lebih baik dilakukan saat umur bibit lebih dari 1 tahun. Lalu untuk kolam yang digunakan dalam pembudidayaan ikan salmon memerlukan 2 buah kolam, karena pada saat ikan mulai berukuran panjang 10 hingga 12 cm dan juga berat sekitar 100 gram, maka ini saatnya ikan salmon dipindahkan ke kolam asin. Disarankan untuk menggunakan kolam yang berukuran lebih kecil pada saat ikan masih kecil. Harga kolam berkisar di antara 1 juta hingga 3 juta. Lalu pakan salmon bisa memulai dari cacing beku menjadi pilihan yang bagus. Harganya yang murah namun bagus untuk salmon dewasa atau salmon anakan. Harganya kurang dari sekitar 10.000 ataupun jentik yang akan menjadi nyamuk. Jika salmon sudah besar, kita bisa memberinya pakan ikan kecil. Nah, lanjut untuk biaya perawatan. Kisaran harga perawatan budidaya salmon dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti ukuran kolam, teknologi yang digunakan, biaya pakan dan benih ikan, serta perawatan dari kolam. Namun, secara umum, biaya perawatan budidaya salmon di Indonesia bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Karena sedikitnya riset tentang biaya perawatan ikan salmon ini, saya memohon maaf karena tidak bisa menyebutkan hal yang spesifik. Nah, lalu lanjut pada cara pembudidayaan ikan salmon. Seperti yang sudah dibahas pada poin sebelumnya, biaya bibit salmon tergantung dari umur dan juga kualitas. Berkisar di antara Rp6.700 hingga Rp30.000. Harga bibit bisa jadi lebih mahal.
Saat ini sebetulnya jarang untuk menemukan penjual bibit salmon. Untuk itu, kita bisa melakukan alternatif, yaitu mencoba mengawinkan antara salmon betina dan juga salmon jantan. Nah, pemijahan telur ini bisa dilakukan di dalam sebuah wadah, sehingga pembuahannya tidak dilakukan secara alami. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, keluarkan telur dari induk betina dengan menyayat bagian perut bagian bawah dengan hati-hati. Kemudian, satukan dengan cairan sperma induk jantan dan biarkan beberapa saat. Selanjutnya, pindahkan telur ke wadah yang dialiri oleh air. Jika pembuahan berhasil, maka proses penetasan telur akan berlangsung setelah satu hari atau 24 jam setelahnya. Dari ribuan telur yang ada, 30 hingga 50% diantaranya akan berhasil menetas. Pindahkan benih ikan ke dalam kolam air tawar. Lalu untuk kolam, salmon membutuhkan 2 kolam untuk berkembang biak. Ikan salmon lahir pada perairan air tawar, yang kemudian bermigrasi ke lautan. Lalu ikan salmon tersebut akan kembali lagi ke air tawar untuk melakukan proses reproduksi. Sehingga saat melakukan proses reproduksi, kedua salmon akan dipindahkan ke kolam air tawar. Namun, saat salmon betina melakukan pembuahan dapat dilakukan di wadah berisi air tawar. Jika pembuahan tidak alami, kita bisa mengeluarkan telur dari induk betina dengan menjayat bagian perut bawahnya, kemudian satukan dengan cairan sperma induk jantan. Saat telur sudah berhasil menetas, pindahkan dari wadah ke kolam. Jika salmon mulai memiliki panjang sekitar 10 cm, sebaiknya pindahkan ke kolam air asin atau air laut. Dasar kolam harus dibuat lebih tinggi daripada permukaan saluran pembuangan untuk mempermudah proses pengeringan. Lanjut untuk pakan ikan salmon. Ikan salmon sebaiknya diberi makan 2 kali sehari. Makanannya harus jenis pakan yang alami seperti kutu air atau cacing beku. Pemberian makanan bisa Anda lakukan pada pagi hari dan juga sore hari. Pemberi makan jangan berlebihan karena dikhawatirkan makanan akan tersisa di dalam kolam dan juga akan membusuk. Nah, lanjut untuk air yang digunakan untuk budidaya, salmon memerlukan 2 jenis air, yaitu air asin atau air laut dan juga air tawar. Nah, ini dia beberapa vitamin dan mineral yang dapat membantu merawat ikan salmon. Antara lain yang pertama adalah vitamin C. Vitamin C membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu melindungi salmon dari penyakit dan juga infeksi. Yang kedua adalah vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks membantu dalam metabolisme energi dan juga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh salmon. Lalu ada vitamin E. Vitamin E adalah antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dan kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Lalu ada vitamin A. Vitamin A penting untuk kesehatan kulit, penglihatan, dan juga sistem kekebalan tubuh salmon. Lalu vitamin D. Vitamin D salmon memerlukan vitamin D untuk mengatur keseimbangan kalsium di dalam tubuhnya dan juga membantu untuk meningkatkan kesehatan tulang dan juga gigi. Selain vitamin, salmon juga memerlukan mineral seperti kalsium, fosfor, selenium yang penting untuk pertumbuhan dan kesehatan tulang, otot, dan juga sistem kekebalan tubuh. Penting untuk diingat bahwa kebutuhan nutrisi salmon dapat bervariasi tergantung pada spesies, usia, dan juga kondisi kesehatannya. Nah, untuk obat sebaiknya konsultasikan dengan dokter hewan atau ahli nutrisi hewan untuk memastikan bahwa salmon menerima nutrisi yang cukup dan juga yang tepat untuk mendukung kesehatannya. Karena tidak ada riset yang menyebutkan bahwa obat apa yang dibutuhkan untuk merawat salmon. Nah, itu tadi adalah hasil dari makalah saya yang baru saja saya presentasikan. Saya memohon maaf jika banyak sekali kekurangan yang saya sebutkan dalam presentasi ini, karena sedikitnya riset dari ikan salmon ini membuat saya sedikit susah untuk melakukan presentasi dan juga makalah secara maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.